Sekarang Ibu akan mempraktekkan praktikum ya, aktivitas ketiga ya. Ibu udah siapkan air 4 gelas. Nah, lalu kita lihat di sini, dan Ibu sengaja belanja telur untuk ini loh. Kita lihat di sini apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu adalah kalian menyiapkan 4 gelas ini ya, 4 gelas air ini dengan kondisi Ibu mulai dari sini ya. Ini tanpa garam, kemudian yang keduanya 1 sendok garam, yang ini berarti nanti Ibu siapkan 1 sendok garam. Yang ketiga 2 sendok, dan yang kelima 4 sendok. Mari kita isi gelasnya dengan garam ya. Ini 1 sendok, ini 2 sendok, dan ini 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk dulu ya. Kita masukkan telurnya ya. 1, 2, 3. Nah, ini hasil dari percobaan ketiga. Ini telur di gelas 1 tenggelam, di gelas 2 masih tenggelam, ditambah lagi garamnya. Telur di gelas 3 itu melayang, dan telur di gelas 4 itu dia terapung. Nah, kita masuk ke lembar diskusinya ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat pertanyaannya, bagaimana posisi telur? Gelas 1 tenggelam, gelas 2 masih tenggelam, gelas 3 melayang, dan gelas 4 sudah terapung. Pengaruh penambahan air terhadap garam. Jadi ternyata garam ini bisa merubah massa jenis air. Massa jenis airnya ketika ditambah garam dia akan bertambah, makanya posisi telurnya itu berubah. Nah, terapung itu kan ketika massa jenis airnya itu lebih besar dari telur. Berarti massa jenis air itu, jadi massa jenis air di gelas 4 ini lebih besar dari massa jenis telur. Nah, yang melayang itu kalau massa jenis air dan massa jenis telur itu sama. Ini berarti massa jenis air dan massa jenis telur sama. Dan ini massa jenis airnya lebih kecil dari massa jenis telur. Kenapa? Karena ini apalagi nggak ditambah garam, dan ini ditambah garam hanya 1 sendok. Ternyata massa jenis yang dihasilkan masih lebih kecil dari massa jenis telur. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya itu tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu, hukum Archimedes itu berkaitan dengan gaya apung. Jadi kalau telur yang tenggelam itu tidak gaya apungnya 0. Kalau yang melayang dia ada gaya apung, dan ini adalah gaya apung paling besar itu ketika dia terapung. Gaya apung itu apa persamaannya? Merupakan perkalian dari massa jenis zat cair, gaya gravitasi, dan volume benda yang tercelup. Kondisi benda itu ada 3 dalam air: bisa terapung, bisa melayang, dan tenggelam. Terapung itu adalah kondisi di mana gaya apung lebih besar dari berat benda. Di sini massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Melayang, gaya apung sama dengan berat benda. Massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Dan pada posisi tenggelam, gaya apung lebih kecil dari berat benda, dan massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Demikian kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan dari aktivitas belajar kalian pekan depan. Nah, untuk aktivitas kalian pekan lalu dari materi hukum Archimedes dan hukum hidrostatis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.